Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami materi sensor IR. Dan sebelum kami memulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok-kelompok kami. Ya, perkenalkan nama saya Duta Fitra Kolbi dengan RRP 3226003. Perkenalkan, nama saya Wildan Faizin dengan NRP 3222600011. Perkenalkan, saya Aldan Maulana Mufti dengan NRP 322260017. Perkenalkan, saya Siskar Fianingtyas dengan NRP 3222600029. Lanjut. Monggo Mas Moderator. Berikut adalah daftar isi yang akan kami presentasikan dari awal sampai akhir nanti. Lanjut ke penjelasan sensor IR. Pertama, sensor IR. Sensor IR atau sensor infrared adalah perangkat yang dapat mendeteksi keberadaan gelombang sinar inframerah di sekitarnya. Sensor ini dapat mendeteksi pergerakan suatu objek yang memancarkan radiasi inframerah. Sensor infrared dapat memancarkan cahaya dari LED dan cahaya diterima oleh fototransistor. Sensor ini juga dapat mendeteksi panas serta pergerakan pada benda. Kemudian, komponen sensor IR. Yang pertama ada LED 80A, merupakan diode pemancar cahaya yang dirancang khusus memancarkan sinar inframerah. Yang kedua, fototransistor LPT 80A, merupakan transistor yang dapat mengubah energi cahaya menjadi listrik dan memiliki penguat internal. Yang ketiga, IC LM393D digunakan sebagai komparator tegangan yang berfungsi untuk membanding tegangan. Selanjutnya ada trimpot 3362P digunakan untuk adjustment tuning atau kalibrasi dalam sebuah rangkaian. Selanjutnya resistor SMD 0805 merupakan komponen yang berfungsi menghambat aliran arus melalui rangkaian. Yang kemudian ada kapasitor SMD 0805 merupakan komponen yang berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik sementara. Selanjutnya ada LED SMD 0805 merupakan komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan dengan bias maju. Selanjutnya ada XH2544 pin merupakan konektor PCB yang digunakan untuk menghubungkan dua papan modul. Oke, berikut adalah rangkaian sensor infrared yang telah kami susun. Jadi next. Oke, di sini kami menggunakan 3 LED 4 dan LED 5 digunakan sebagai indikator power, sedangkan LED 1 digunakan ketika sensor mendeteksi sebuah benda di depannya. Oke, bisa di next. Oke, berikut adalah rangkaian board yang kami susun dengan dimensi 32 x 14 yang nantinya akan dicetak menjadi bisa di next. Menjadi PCB yang kami beri komponen karena tembaga pada PCB sempat mengelupas, jadi kami menggunakan jumper kaki resistor dan timah lalu kabel sehingga menjadi seperti ini. Oke, bisa di next. Prinsip kerja sensor infrared. Oh, sabun. Oke.
Sudah dibilangin Oke, apa, awas ya. Mas? Sudah dibilangin apa, Mas? Aman. Tonton. Kiriman di hari ini kita. Ini gede cuy. Tak kompres ya. Asu. Oke, berikut adalah rangkaian yang kami gunakan untuk sensor infrared kami. Berikut adalah skematik dari rangkaian yang kami buat. Lalu ini adalah pot yang kami buat disusun dengan dimensi 32 kali 14 mm. Untuk PCB-nya, mengapa banyak tambalan? Karena tembaga pada PCB kami sempat terkelupas beberapa kali, sehingga perlu mencampur dengan kabel tambahan, sehingga bentuknya jadi seperti ini, jadi kurang rapi. Berikut adalah prinsip kerja dari sensor infrared. Sensor infrared digunakan untuk mendeteksi suatu benda dengan cara mentransmisikan sinyal infrared, kemudian sinyal inframerah ini diperuntukkan oleh permukaan suatu objek dan sinyal diterima oleh penerima infrared atau IR receiver. Warna hitam dan putih yang digunakan sebagai infrared transmitter dan IR receiver adalah warna universal, bahwa warna hitam menyerap atau menerima inframerah, dan warna putih mencerminkan keseluruhan insiden radiasi di atasnya. Beberapa prinsip ini, posisi kedua dari kedua LED IR dan fotodioda ditempatkan berdampingan. Ketika infrared transmitter memancarkan radiasi inframerah, karena tidak ada pembatas antara transmitter dan receiver, radiasi yang dipancarkan harus dipantulkan kembali ke fotodioda setelah menabrak objek apapun. Permukaan benda dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada permukaan reflektif dan permukaan non-reflektif. Jika permukaan objek bersifat reflektif, yaitu putih atau warna terang lainnya, sebagian besar radiasi infrared akan dibetulkan kembali dan mencapai fotodioda, tergantung pada intensitas radiasi yang dipantulkan kembali. Kemudian harus mengalir di fotodioda. Jika permukaan objek tidak bersifat reflektif, yaitu hitam atau warna gelap lainnya, ia menyerap hampir semua radiasi inframerah yang dipancarkan infrared LED. Karena tidak ada radiasi yang dipantulkan, tidak ada insiden radiasi pada fotodioda, dan ketahanan fotodioda tetap lebih tinggi, sehingga tidak ada arus yang mengalir. Situasi ini mirip dengan tidak ada objek sama sekali. Posisi penempatan transmitter dan receiver sangat penting, baik transmitter maupun receiver yang harus ditempatkan pada sudut tertentu, sehingga pendeteksian suatu objek belum dapat terjadi dengan benar. Sudut yang digunakan dari sensor yang kurang lebih 45 derajat untuk menghindari pantulan dari benda-benda di sekitar selain objek. Baik infrared transmitter dan infrared receiver harus diapit dengan benar. Pada tahap pengujian sensor IR kali ini digunakan beberapa test point. Next. Yang pertama adalah tes power jet, yakni jika kabel VCC dan ground dihubungkan ke dalam input sebuah sensor IR, maka sensor IR akan menyala. Dengan ditandai terdapat tandanya ada sebuah indikator, sebuah lampu LED yang berwarna merah yang menyala. Ketika lampu itu menyala, maka dapat dikatakan bahwa powernya sudah masuk ke dalam rangkaian dan rangkaian dapat digunakan. Next bang. Nah, di sini ada proses pengujian test point, beberapa test point, yakni ada 4 test point. 3, 2, 1. Lanjut. Nah, pada proses pengujian terdapat 4 test point, yakni test point pertama. Pada test point pertama, kita mengukur pada kaki VCC IC yang dimana dihubungkan ke dalam ground pada pin ground pada IR. Pada tes point kedua, pada tes point pertama kita mendapatkan hasil 4,5
4,54 volt yang dimana didapatkan dengan cara mengukur pada VCC IC dengan ground dan didapatkan data berikut. Pada test point kedua, kita mengukur pada kapasitor 1 yang dimana dihubungkan dengan ground dan menghasilkan output 4,39 volt. Next, Mas. Pada test point ketiga terdapat 3 test point, yaitu test point ketika min, half, dan max. Ketika test point min atau berjumlah minimal yang berjumlah 4 yang menghasilkan output 4,99 yang dimana dihubungkan kepada output trimpot, yang dimana trimpot diputar kepada ke posisi minimum ke posisi kiri sendiri dan menghasilkan output 4,99 volt. Pada titik point test point half yang dimana tempatnya sama, namun pada trimpot sedikit diputar ke tengah dan menghasilkan nilai output 2,65 volt. Next. Pada test point ketiga atau test point max yang dimana trimpot diputar ke posisi kanan sendiri atau maksimal dan menghasilkan output 0,01 volt. Nah, yang terakhir adalah test point 4. Pada test point 4 ini terdapat beberapa jarak yang digunakan untuk mengukur sensor IR ini apakah berguna atau apakah berjalan dengan lancar atau tidak, yang dimana menghasilkan output ketika ada kertas di depannya dengan jarak 1 cm, maka akan menghasilkan output 0,15 volt. Next. Nah, ketika ada kertas yang berjarak 2 cm, maka akan menghasilkan output 0,84 volt. Dan ketika mengukur dengan jarak 3 cm 3, 2, 1. pada saat test point keempat, pada saat jarak 3 cm yang dimana jarak kertas dan sensor itu 3 cm menghasilkan output 1 volt, yang dimana pada test point 4 ini mengukur outputnya pada kaki IC pada kaki output IC dan groundnya dihubungkan pada kaki pin out input pin groundnya sensor IR. Next. Nah, dan didapatkan data-data pengujian sensor IR sebagai berikut. Nah, data tersebut didapatkan setelah mengukur test point yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 3, 2, 1. Ya, berikut adalah hasil test point yang didapatkan pada percobaan sebelumnya. Pada test point pertama terdapat 4,54 volt, test point kedua terdapat beberapa jarak 1 sampai 3 cm ini. Test point ketiga terdapat 3 output, max, min, dan setup. Setup ini half itu tadi ya. Ya. Dan test point keempat ini terdapat 3 jarak lagi. Di sini terdapat kertas hitam dan putih, yang dimana ketika kertas putih, ketika semakin dekat sensor IR, maka semakin kecil tegangan yang masuk ke dalam rangkaian tersebut, dan ketika semakin jauh, semakin besar tegangan yang terdapat pada sensor tersebut. Ketika menghadap kertas hitam, kenapa harusnya hanya 5 volt? Karena sensor IR tidak merespon ketika kita hadapkan ke dalam kertas hitam, itu tidak merespon.
Jadi hanya tetap tegangannya tetap 5 volt. Ya, terima kasih sudah. Next. Alhamdulillah, sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Maaf kalau ada kesalahan kata atau tutur kata kami, soalnya banyak gangguan juga di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.